Materi ini direkam dan nanti ditaruh di YouTube, bisa dipelajari kembali Bapak Ibu. Pelayanan kami sudah berjalan 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Eh, Kami taruh semua materi-materi kami di YouTube sehingga itu bisa dipelajari kembali. Kerinduannya adalah kami rindu untuk memperkuat kehidupan keluarga, kehidupan mental orang Kristen, memperkuat parenting ya. Jadi itu menjadi beban pelayanan kami. Kita akan hari ini belajar dari eh, identity theft ya, yang dimana materi ini ditulis oleh beberapa orang ya, ditulis oleh beberapa orang. Tiap bab itu ada penulisnya dan itu boleh memberkati ya. Jadi kita akan mulai di dalam doa dulu, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih sudah mengutus Yesus, Tuhan yang hidup, datang ke dunia, mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa kami. Terima kasih kami boleh menjadi anak-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengerti siapa identitas kami di dalam Kristus, sehingga dengan identitas ini kami boleh dimerdekakan oleh Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, menambahkan pemikiran-pemikiran, menambahkan kata-kata yang perlu untuk diucapkan dan mengurangi hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Biarlah Kristus dipermuliakan. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, rekan-rekan kami yang di Indonesia, di berbagai kota dan di Malaysia juga yang boleh hadir bersama-sama, satu kehormatan boleh belajar bersama-sama. Berkatilah kami semua, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, pekerjaan kami, berkatilah seluruh aspek kehidupan kami sehingga boleh dipakai Tuhan lebih indah lagi di dalam waktu ini. Demi Yesus, Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami, sendiri ingin saya sendiri ingin mengatakan bahwa identitas kita di dalam Kristus itu sangat mengubahkan. Ya. Identitas saya, Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus itu mengubahkan. Dan identitas ini, Bapak Ibu ya, kalau kita mengerti dengan benar, ya, itu sangat bermanfaat sekali. Salah satunya adalah banyak orang Kristen mengalami kesepian, loneliness. Nah, salah satu penyebab utama adalah orang Kristen tidak tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Ya, iblis mencurinya sehingga orang itu tidak mengenal siapa dirinya di dalam Kristus. Sehingga orang terus percaya kebohongan, kebohongan yang diberikan yang oleh iblis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengerti kebenaran ini bisa mengubahkan hidup. Karena dari pengalaman saya Bapak Ibu, saya percaya Kristus, nama saya Daniel Irot ya. Saya sendiri eh, berkuliah teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Saat Malang ya. Tahun 2001, 2002 masuk MDiv ya. Selesai 2007 pelayanan di Gereja Kalam Kudus di Surabaya selama 7 tahun.
Setelah itu 2014 dapat kasih karunia Tuhan untuk sekolah lagi. Saya ambil program DMIN, Marriage and Family, 3 tahun ya. Tapi program itu ditutup pemerintah. Saya pindah ke program Master Teologi, cuman saya belum bisa menyelesaikan sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan eh, ketika saya percaya Kristus, citra diri saya itu tidak baik ya. Dan setelah percaya Kristus pun, saya bergumul dengan penghargaan diri, penerimaan diri, ya. Tapi bersyukur, waktu saya ingat, waktu masih kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara di tahun 2000-an itu ya, saya menaruh daftar ya, identitas di dalam Kristus, saya tempel di dinding ya, itu yang penulisnya adalah Neil ya, Neil, seorang yang khusus menulis tentang identity in Christ itu. Nah, saya ketika ada kesempatan ya, saya berusaha membaca dengan keras. Ya, saya adalah anak Tuhan, saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia ya. Nah, saya percaya itu menolong sekali ya, menolong sekali. Nah, tentunya ketika saya terus memperdalam, mempelajarinya, eh, citra diri saya terus dikuatkan ya, diubahkan, dimampukan untuk bisa terus mengalami pemulihan demi pemulihan ya. Tentu dampaknya masih ada Bapak Ibu ya, dampak konsep yang salah, dampak rendah diri itu masih ada ya. Jadi artinya Bapak Ibu, saya percaya dengan mengerti terus identitas, terus mengingat identitas kita di dalam Kristus, itu akan memerdekakan saya dan Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang konsep persoalan yang seperti Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu sebetulnya adalah persoalan identitas diri ya. Ketika dia lebih mendengarkan suara iblis yang mengatakan, kamu makan buahnya, ya. Kamu akan seperti Tuhan. Ya. Manusia dibuat tidak puas. Manusia dibuat tidak mengenal dirinya. Ya. Dia mau menjadi seperti Tuhan. Dia masih tidak puas dengan identitas yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dia mau menjadi Tuhan, begitu ya, tidak puas. Nah, akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya. Dan keturunan-keturunannya sebetulnya Bapak Ibu ya, persoalan identitas diri ini yang menjadi satu satu PR yang bagian itu terus diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan ya. Bagian identitas kita itu dicuri ya, sehingga orang itu tidak tahu bahwa dirinya berharga. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak berharga. Dia tidak tahu bahwa dirinya diterima. Akhirnya terus mencari penerimaan-penerimaan ya, lewat lewat harta benda, lewat achievement ya, lewat pencapaian-pencapaian, lewat terus dibuat dibuat apa namanya? Dibuat terus harus mencapai dan mencapai dan mencapai. Dan itu pun tidak merasa not good enough. Nah, ya persoalan ini, persoalan Bapak Ibu. Jadi termasuk para hamba-hamba Tuhan juga. Ketika tidak mengerti identitas di dalam Kristus, mereka akan berusaha terus melakukan sesuatu supaya dilihat orang, dilihat majelis, diterima, dianggap baik. Ini hamba Tuhan baik ini. Dia terus kerja, dia terus bekerja, dia terus bekerja.
Tidak ada yang salah Bapak Ibu untuk kita rajin, untuk kita bekerja keras. Tapi persoalannya adalah ketika nilai diri kita itu didapatkan dari itu menjadi persoalan. Itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita ini adalah miliknya yang sudah sangat berharga karena Kristus sudah mati untuk kita. Ya, kita menjadi miliknya, menjadi anaknya. Sehingga dari situ saja kita boleh berkata, saya sudah ditebus dengan mahal oleh darah Yesus dan saya berharga. Saya hambanya, saya miliknya, saya anaknya. Di situ kita bisa aman, Bapak Ibu ya. Kita bisa boleh merasa aman. Kita boleh merasa secure. Kita boleh merasa worthy. Ya. Kita boleh merasa berharga karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Nah, orang yang tidak mengerti ini, dia akan melakukan sesuatu untuk doing, ya, aktif terus, lakukan sesuatu untuk dia mendapat penghargaan diri, mendapat pengakuan, mendapatkan nilai diri dari situ. Ya, nah ini menjadi persoalan. Persoalan kenapa akhirnya ketika orang tidak seimbang, Bapak Ibu ya, maka baik yang terjadi banyak hamba Tuhan yang bisa bercerai. Banyak hamba Tuhan yang tidak memperhatikan anak-anaknya karena dia fokus terus pelayanan, 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 pelayanan dan pelayanan. Pencapaian, pencapaian, pencapaian. Tidak ada yang salah Bapak Ibu dengan pencapaian, dengan pelayanan. Hanya memang kalau kita tidak mengerti identitas kita dicuri oleh kuasa gelap, sehingga kita mencari identitas itu dari dunia ini, ya, maka kita menjadi insecure, kita menjadi tidak merasa aman, ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak merasa aman, Bapak Ibu, kita menjadi orang yang nantinya peka, ya. Kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah sekali kita bereaksi, ya. Kita tidak merasakan sukacita dalam pelayanan. Kita tidak ada perasaan menikmati relasi dengan Tuhan, relasi anak dengan Bapak, ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengerti bahwa identitas kita ini sangat berharga, ya, sangat penting. Kita merebut kembali. Jadi ini identitas saya dalam Kristus. Saya mau menikmatinya. Maka Bapak Ibu, maka hal-hal yang baik itu kita boleh nikmati. Contohnya adalah, gambarannya adalah identitas kita ini bisa dicuri orang. Contoh misalnya kita punya kartu kredit. Orang bisa memakai kartu kredit kita itu untuk dia pakai untuk membeli, ya, kebutuhan-kebutuhan orang itu. Padahal orang itu tidak punya hak untuk mengambil kartu kredit itu, memakai kartu kredit itu. Tapi dia mencurinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kartu kredit itu tidak diblok, ya, diselesaikan di bank, maka harta yang banyak pun bisa habis. Nah, gambaran seperti itulah kerugian yang sangat besar secara keuangan. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu identitas siapa kita di dalam Kristus, Bapak Ibu, ini kita akan mengalami kerugian, ya. Kita akan tidak mendapatkan yang paling maksimal dalam hidup ini. Buku ini judulnya Pencurian Identitas, Mengembalikan Kebenaran tentang Siapa Kita di dalam Kristus. Ya, mari kita melihat. Nah, intinya adalah bagaimana
ketika identitas kita ini yang salah ini ada dalam diri kita dan itu mempengaruhi emosi, tingkah laku kita karena kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan, ya. Kalau kita melihat diri kita ini tidak berkemampuan, maka kita akan bertindak seperti yang kita yakini kita tidak berkemampuan. Tapi sebaliknya kalau kita melihat diri kita ini berkemampuan, menarik, bertanggung jawab, orang yang bisa berdisiplin, bisa open-minded ya, orang yang mindfulness, orang yang peduli dengan orang lain, orang yang punya hope, punya pengharapan, orang yang excited ya, kita akan menjadi seperti itu ya. Sebaliknya ketika terjadi pencurian identitas, kita akan kehilangan hope, gitu, pengharapan. Kita akan kehilangan hal-hal yang kita yang bernilai untuk kita. Nah, karena itu kebenaran identitas ini ya sangat penting Bapak Ibu. Kebenaran identitas ini adalah satu hak kasih karunia ya. Ketika when being not enough, ketika kita nggak cukup baik, Kristus sudah mati untuk Bapak Ibu dan kita semua ini. Mengatakan you are enough. When being not good enough, good enough. Ya, artinya apa? Kita nggak pernah cukup baik menjadi anaknya Tuhan. Tapi Tuhan menjadikan kita anaknya karena anugerahnya. By His grace alone. Ya. Karena kasih karunia-Nya. Karena belas kasihannya. Karena rahmatnya. Dia menjadikan kita anaknya. Sehingga Tuhan mengatakan, baik sekali. Ya, seperti Bapak berkata kepada Kristus ketika Kristus dibaptiskan itu, ini anakku yang kukasihi dan aku sangat berkenan kepadanya. Aku sangat senang kepadanya. Kata-kata itu pun diberikan kepada kita, Bapak Ibu ya. Ini anak-anakku yang kukasihi. Aku sangat senang mereka ada. Aku sangat senang dengan kehadiran anak-anakku ini, ya, Bapak Ibu semuanya dan saya. Itu Bapak di surga senang sekali. Itulah isi hati Bapak. Sehingga kita pun bisa mengatakan, when being not good enough, I am enough di hadapan Bapakku di surga. Ketika aku nggak cukup baik, ya, kita bisa nggak cukup baik Bapak Ibu di dalam banyak aspek, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang anak, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang apapun, ya, apalagi menjadi anak Tuhan, ya. Kita nggak pernah bisa cukup baik, cukup layak. Tapi Kristus dengan karya di kayu salibnya itu ya, melayakkan kita, membuat kita enough. Ya, ketika kita untuk mendapatkan pengampunan dosa, kita nggak mungkin bisa menyelamatkan diri kita karena kebaikan kita nggak pernah cukup baik. Standar Allah itu sempurna, 100 nilainya yang kita harus capai. Nilai kita mungkin 50, 40, 30 ya. Tetapi karya Kristus di atas kayu salib itu membuat nilai kita menjadi 100, layak di mata Allah Bapa untuk kita boleh menjadi anaknya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memiliki identitas yang benar ya, identitas kita dirubahkan ya, ini akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kita bisa lebih secure, lebih bahagia, lebih happy, lebih bayangkan Bapak Ibu ketika suami-suami istri-istri kita mengatakan kepada kita, anak-anak kita mengatakan, aku senang sekali dengan kamu ya. Engkau hadiah yang terindah dari Tuhan. Dan aku sangat mengasihimu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan juga mengatakan itu kepada kita. Yang kau anak yang aku kasihi. Aku sangat senang kepadamu. Ya. Engkau yang aku layakkan. Nah, Bapak Ibu,
Kita tidak harus sempurna. Ya. Dengan anugerah itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berusaha yang terbaik yang Bapak Ibu kita bisa lakukan dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya di dalam berkhotbah itu, saya kadang-kadang merasa tertuntut sehingga khotbahnya itu menjadi tidak hidup, ya, menjadi tidak menarik. Karena ada tuntutan sempurna yang saya taruh pada diri saya sendiri, ya. Nah, itu akan beda Bapak Ibu kalau ketika saya membagikan sesuatu itu dengan satu yang terbaik yang saya bisa. Ya. Saya tidak akan mencapai sempurna itu, tetapi yang terbaik yang saya bisa. Nah, Bapak, tentu itu akan pembawakannya akan lebih beda. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu ya. Nah, dalam relasi juga begitu Bapak Ibu ya. Relasi pertemanan, ketika kita tidak bisa membagi apa-apa, tapi kita bersama seorang teman yang menerima kita, mengasihi kita merasa sukacita. Ketika kita bersama pasangan kita, mungkin kita tidak bisa memberi apa-apa yang luar biasa. Tapi ketika ada penerimaan, ini pasanganku, aku merasa cukup, aku merasa senang, ya. Betapa itu memberikan empowerment, ya, memberikan energizing, memberikan energi, memberikan hal-hal yang baik. Nanti dalam tiga pokok, saya akan berhenti Bapak Ibu boleh melengkapi ya, boleh menambahkan atau bertanya. Nah, yang bagian pertama ini identitas kita dalam Kristus ini adalah free. Kita dimerdekakan, diselamatkan oleh anugerah. Ya. Eh, Thomas Watson mengatakan to serve God, to love God, to enjoy God is the sweetest freedom in the world. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika kita betul-betul dimerdekakan oleh Kristus, kita boleh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menikmati Tuhan, ya, itu adalah kemerdekaan yang termanis di dunia ini. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena apa yang Kristus sudah lakukan untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Di masa lalu, Kristus melakukan karya Kristus di atas kayu salib itu memberikan justification, ya, kebebasan dari hukuman. Artinya, justification itu kita dibenarkan di mata Allah. Allah memandang kita orang benar, membebaskan kita dari segala hukuman dosa dulu, sekarang, dan selamanya. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu lagi menghadap mengalami penalti ya, hukuman dosa itu. Ya, kayak ada hukuman mungkin di Malaysia ya, di Singapura ada hukuman cambuk ya. Nah, tetapi kita tidak usah lagi mengalami hukuman karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, sudah mencurahkan darahnya, memerdekakan kita ya dari hukuman dosa. Lalu kemudian di masa sekarang, karya Kristus itu mengerjakan sanctification, penyucian. Dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini membuat hati kita ini resah kalau kita berdosa. Roh Kudus ini menolong kita, ya. Kita sudah tidak terikat lagi kuasa dosa, tapi kita bisa memilih menang atas dosa. Tapi kita juga masih bisa kalah kalau kita tidak dekat dengan Tuhan atau tidak dekat dengan firman-Nya, ya. Jadi kita akan bisa jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu ya.
Kita manusia masih ada, natur dosa ini masih ada ya. Bukan berarti kita ini sudah tidak ada lagi, tidak bisa berdosa lagi ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu di restoration, di pemuliaan ya. Di dalam restoration ya. Setelah kita nanti datang ketemu Tuhan, kita betul-betul akan mengalami kebebasan dari kehadiran dosa. Nah, itu baru. Kita sendiri tidak akan berdosa lagi, kita tidak akan bertemu dengan dosa manusia yang lainnya. Ya, sekarang ini dosa sangat menghancurkan Bapak Ibu ya. Dosa sangat menghancurkan. Di Indonesia sendiri saya mendengarkan ya, ada korupsi yang sangat besar sekali yang dilakukan ya di Pertamina. Bisa sampai 1.000 triliun korupsi. Ya, jadi sangat menakutkan sekali itu informasi yang saya dengar. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau itu bisa dibagikan untuk kesejahteraan banyak orang, betapa banyak orang akan sejahtera, tapi karena keegoisan Bapak Ibu ya, dinikmati hanya beberapa orang saja. 1.000 triliun itu, ya itu bisa keturunan, keturunan, keturunan itu, 7 keturunan itu orang bisa diem saja, itu sudah tercukupi Bapak Ibu. Tetapi bukankah itu suatu kejahatan ya, suatu dosa yang sangat menghancurkan sebuah bangsa. Semoga Tuhan menolong ya. Oke Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 1, Bapak Ibu boleh ikut membaca di tempat masing-masing. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, kita ini orang yang free, orang yang sudah dimerdekakan. Yang kedua, kita ini adalah orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu ya. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini mirip Allah. Ya. Kita bukan Allah, kita mirip serupa dengan Allah. Allah memberikan rohnya kepada kita ya, karena Allah itu roh, kita punya sifat rohani. Kita berdoa, kita bersekutu, kita belajar firman ya. Allah itu kudus, kita punya sifat moral, tahu yang baik, tahu yang salah, mana yang kudus, mana tidak kudus. Karena itu moral kita terus kita tumbuhkan, kita belajar ya. Moral kita bertumbuh ya. Kalau dulu takut karena hukuman, sekarang melakukan kebenaran karena ini prinsip firman Allah, begitu ya. Jadi moral itu ada pertumbuhan dari hukuman, masih kecil takut hukuman, lalu naik lagi dapat hadiah ya. Naik lagi kita merasakan penderitaan orang lain kalau kita melakukan kesalahan ya, kita berempati, naik lagi karena ini kehendak Tuhan, ini prinsip kebenaran ya. Jadi moral kita naik seperti itu. Kita di Allah itu kebenaran. Allah memberikan kita rasio. Kita boleh suka belajar ya. Ini contoh Bapak Ibu, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kristus melepaskan kita untuk kita boleh menjadi orang yang suka belajar ya. Saya ketika sebelum percaya Kristus saya malas belajar. Ketika saya sudah mengenal Kristus, Tuhan menolong saya untuk suka untuk belajar ya sampai sekarang. Lalu Allah itu kekal, kita punya sifat kekal Bapak Ibu ya. Artinya roh kita itu setelah meninggal nanti akan bersama dengan Allah selama-lamanya. Tapi manusia yang tidak mendapatkan karya pengampunan Kristus, dia harus bertanggung jawab untuk dosa-dosanya. Sehingga ada hukuman kekal yang menanti. Karena itu kita dipanggil mengabarkan Injil, Bapak Ibu ya. Allah itu berkuasa, kita punya sifat
penguasa. Penguasa. Allah itu pencipta, kita punya sifat kreatif. Allah itu sempurna, kita punya sifat sempurna. Allah itu kasih, kita punya sifat berelasi, Bapak Ibu ya. Makanya kita suka untuk berelasi. Allah itu terang, kita punya sifat persekutuan. Dan Allah itu hidup, kita punya sifat pengharapan, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sungguh sangat terhormat, sangat berharga. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita ini adalah anak, ya, dicintai oleh Bapa di surga. Jika kita ingin menilai seberapa baik seseorang memahami, ini yang tulisan J.E. Packer ya. Jika kita ingin menilai seberapa baik seseorang memahami ke Kristen, cari tahu seberapa besar arti baginya pemikiran tentang menjadi anak Allah dan memiliki Allah sebagai Bapanya. Jika pemikiran ini tidak menjadi motivasi dan pengendali dalam ibadahnya, doanya, dan pandangan hidupnya secara keseluruhan, itu berarti dia tidak memahami Kristen dengan baik sama sekali. C.I. Packer, ya. Jadi mau tahu orang itu mengerti kekristenan, cari tahu konsepnya tentang menjadi anak Allah dan melihat Allah sebagai Bapanya. Kalau orang itu mengerti ini, nah itu menjadi ketika kita tahu bahwa saya anak Allah, itu akan memberikan pengaruh terhadap kita mau suka bicara sama Bapak kita di surga. Kita mau untuk suka beribadah. Kita mau melakukan sesuatu untuk Bapak kita. Nah, ini gambarannya seperti itu ya. Seorang anak itu akan lari kepada ayahnya dalam situasi apapun. Ya, ini ayah yang sehat, Bapak Ibu ya. Ayah yang di dunia ini ada ayah-ayah yang tidak berfungsi dengan baik. Tapi ayah yang berfungsi tentunya adalah ayah yang sangat bangga dan mengasihi anak-anaknya, sehingga anaknya itu senang berlari kepada ayahnya. Ini yang normal. Demikian pula kita dapat berlari kepada Bapa Surgawi kita. Dia peduli kepada kita dalam setiap keadaan. Ketika kita takut, Bapa itu adalah kekuatan kita. Ketika kita sedih, Bapa itu adalah penghibur kita. Ketika kita sendiri, Bapa itu hadir. Ketika kita tersesat dan bingung, Bapa itu adalah jalan kita. Ketika kita cemas, Dia menanggung beban kita. Dan karena itu Bapak Ibu, untuk kita bisa teringat dengan kebenaran-kebenaran ini, kita perlu banyak bergaul dengan Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu lakukan ya. Mau belajar, mendengarkan suaranya, membiarkan kasih-Nya yang dalam, ya, membawa kita menghabiskan waktu bersama dengan Dia. Kalau kita anaknya, kita juga ingin menjadi seperti mirip Bapak kita ya. Kalau Bapak kita kudus, maka kita juga dipanggil untuk hidup kudus. Ya. Jadi kita dipanggil meniru Yesus, menjadi serupa dengan gambarnya. Karena suatu hari ketika kita datang kepada Bapa di surga, kita akan betul-betul menjadi serupa seperti Kristus. Kasih Bapa kepada kita menciptakan keinginan baru ya di dalam diri kita untuk menjadi seperti Dia, semakin hari semakin seperti Dia. Nah, ini sungguh indah sekali Bapak Ibu, sehingga memang kalau kita sudah menjadi anaknya, sekali kita menjadi anaknya Bapak Ibu, sudah tidak bisa lagi kembali tidak menjadi anaknya. Ya, artinya kalau sekali kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, menjadi anaknya, selama-lamanya kita anak Allah. Ya, tidak akan kita akan
Setelah itu tidak menjadi anaknya hanya karena kita melakukan dosa-dosa. Ya. Kalau begitu, bagaimana dengan ayat yang orang yang menyangkal Roh Kudus? Itu adalah orang yang belum percaya Kristus. Roh Kudus terus mengingatkan dia untuk percaya, tapi dia terus menolak, menolak, dan menolak sampai akhir hidupnya. Dia menolak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya menyangkal Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah percaya Kristus, Bapak Ibu, kita sudah aman, kita miliknya satu kali untuk selama-lamanya. Sekali kita dipandang di hadapan Allah Bapa itu, kita adalah anaknya. Kita adalah anak di matanya selama-lamanya. Kita bisa aman di situ Bapak Ibu ya. Kita sebagai jaminannya ada Roh Kudus diberikan bahwa kita ini miliknya. Kita memiliki kepastian keselamatan. Efesus 1 ayat 5 sampai 6 dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kalau Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin mau mau berkomentar, ingin berpendapat, silakan saya beri kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya, ingin berkomentar sebelum kita lanjut masuk berikutnya? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat, sesuatu yang Bapak Ibu ingin tambahkan, boleh? Kalau Bapak Ibu menjadi anak Tuhan, bagaimanakah perasaan Bapak Ibu atau ada hal yang bisa memberikan hal-hal yang baru dalam melihat kehidupan? Silakan kalau Bapak Ibu ingin memberikan pendapat, ada sesuatu? Apakah ada? Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut dulu. Nah, berikutnya adalah kita ini adalah orang kudus. Ya, tadi kita sudah orang merdeka, anak Allah, ya. Lalu sekarang kita orang kudus yang diselamatkan oleh Kristus. Nah, sebagai orang kudus ya dalam bahasa Inggrisnya itu saints. Kalau orang Katolik itu hanya mengatakan pada orang-orang tertentu saja ya seperti Santo Petrus, Santo Paulus, Santo Yohanes ya murid-murid Yesus itu santo, orang-orang yang kudus itu santo. Tapi konsep Alkitab mengatakan setiap dari orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka semua adalah orang kudus. Artinya apa? Dalam pandangan Allah Bapa memandang kita orang kudus. Dalam realitas kita masih belum kudus, ya. Kita masih bergumul jatuh bangun dalam dosa, tapi luar biasanya Tuhan melihat kita kudus karena Kristus yang disalibkan itu. Berikutnya adalah kita ini dipandang ya identitas kita ini adalah berbuah, fruitful, dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi buah itu muncul karena kita itu bergantung, diam, tinggal di dalam Allah. Yohanes 15 ayat 5, Bapak Ibu boleh membaca bersama-sama dengan saya di tempat masing-masing. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah identitas kita, yaitu orang-orang yang berbuah, karena ada Roh Kudus. Buah itu seperti apa? Ya, buah itu bisa buah roh, karakter kita, ya,
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri, ya. Dan buah yang lain adalah kita bisa berbuah membawa orang percaya kepada Kristus, ya. Orang-orang yang kita boleh kabarkan Injil itu juga buah, ya. Dan buah yang lain adalah buah pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu juga buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, eh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbuah juga bisa, ada kisah ini Bapak Ibu ya, seorang perawat di ICU, suaminya meninggal dalam kecelakaan dan ia sedang berduka, ya. Mary ini adalah seorang perawat di ICU, sebuah rumah sakit. Namun di tengah air matanya, ia tetap merawat pasien yang salah satu pasiennya adalah orang yang suka marah-marah dan sering memakinya. Suatu hari pasien yang paling kasar di ruangannya berkata sambil menangis, ya, "Kenapa kau tetap sabar kepadaku? Aku bahkan tidak bisa sabar pada diriku sendiri." Lalu Mary ini ya, namanya perawatnya Mary. "Aku hanya bisa begini karena Yesus mengisi hatiku dengan kasih-Nya." Jadi disitulah buah Roh Kudus, Bapak Ibu ya, yang bisa sabar, penuh kasih. Nah, yang lain lagi, identitas kita ini adalah body, ya, anggota tubuh Kristus yang terhubung dengan gereja. Jadi James Bannerman mengatakan persekutuan rohani yang dinikmati seorang percaya dengan penebusnya bukanlah kegembiraan yang soliter atau egois yang untuk diri sendiri saja, terpisah dari tubuh Kristus yang lain atau orang lain, melainkan suatu kegembiraan yang tidak dapat dimilikinya sendirian, melainkan hanya bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Karena memang yang aturan mainnya adalah memang kita ketika percaya kita dijadikan bagian dari tubuh Kristus, ya. Nah, pencurian-pencurian itu artinya pencurian itu adalah konsep-konsep yang salah ya Bapak Ibu ya. Pencurian yang pertama itu yang menganggap hubunganku dengan Tuhan itu bersifat pribadi. Aku nggak butuh orang lain. Aku tidak butuh gereja. Cukup online saja ya, ibadahnya online, semua online ya. Tentu maksudnya adalah dimaksud sini Tuhan ingin kita beribadah itu bersama-sama dari dalam gereja ya. Kecuali Bapak Ibu sakit karena apa itu online tidak. Tapi kalau kita terus online saja kita tidak sehat Bapak Ibu ya. Itu bukan yang Tuhan mau. Online seperti ini karena jarak ya. Ini karena situasi dan kondisi. Kita pakai teknologi ini. Yang baik tetap Bapak Ibu bisa lanjutkan adalah materi-materi materi-materi ini Bapak Ibu boleh pelajari dan boleh bagikan kepada teman-teman di gereja Bapak Ibu dalam persekutuan Bapak Ibu ya. Lalu konsep yang mencuri lagi ya, konsep yang salah lagi, kepribadianku tidak cocok dengan gereja. Yang kita menganggap kepribadianku ini nggak bisa ngumpul orang, ya udah cocoknya sendiri. Nah itu kebohongan Bapak Ibu. Kita dicipta mau kepribadian seperti apapun, ya kita dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, di sini seperti ada jantung, paru-paru, usus, ya, ginjal, dan lain-lain. Ini kita saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa mata mengatakan aku tidak butuh telinga, tidak butuh
hidung, tidak butuh mulut, tidak butuh telinga. Ini penggambaran Bapak Ibu ya. Tidak bisa jantung mengatakan aku tidak butuh ginjal, aku tidak butuh usus. Kita semua terhubung, saling membutuhkan. Contoh saja kehadiran Bapak Ibu ini sangat berarti buat saya ya. Coba kalau saya bicara sendiri, tentu tidak bisa sesemangat ini. Tapi melalui kehadiran Bapak Ibu membuat saya bersemangat ya, ingin memberi yang terbaik. Lalu pencurian yang ketiga itu ya artinya konsep yang salah yang bisa menghancurkan kita. Mengatakan aku sudah menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang memiliki kesamaan dengan aku. Misalnya suka hobi mancing, hobi membaca, hobi ini itu. Itu bukan bisa dikatakan itu adalah persekutuan orang percaya, Bapak Ibu ya. Itu berbeda sekali. Lalu pencurian yang keempat mengatakan aku sedang fokus kepada keluargaku. Aku enggak mau bergaul dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ini juga tidak ada yang salah dengan kita fokus kepada keluarga kita, tetapi kita juga bisa bersekutu kepada anggota tubuh Kristus yang bisa kita diperlengkapi atau kita memperlengkapi orang lain. Dengan begitu, mari Bapak Ibu kita bergabung dalam gereja yang sehat, tunduk pada otoritas yang ada di dalam gereja kita, doakan gereja kita, dan aktif terlibat dalam pelayanan di gereja kita, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang pelayanan Bapak Ibu ya di gereja, ya, ini ada suatu kejadian Bapak Ibu ya. Ada Bapak Herman menderita kanker stadium akhir. Ia tinggal sendirian, ia tidak punya kerabat, tapi jemaat gerejanya bergantian menjemputnya ke rumah sakit, membersihkan rumahnya, membacakan mazmur di samping ranjangnya. Pada hari terakhirnya ia berkata dengan pelan, "Aku tidak pernah merasa sendiri. Kalian adalah tangan dan hati Kristus bagiku." Di pemakaman para tetangga heran. Mengapa begitu banyak orang peduli kepada seseorang yang bukan keluarganya? Salah satu menjawab, karena kami memang keluarganya. Dalam Kristus kami memang keluarganya. Nah, Bapak Ibu, betapa indahnya komunitas orang percaya, saling mengasihi, saling memberkati. Karena itu merupakan gereja ini adalah wajah Kristus bagi dunia. Kalau gereja boleh saling memberkati, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong, maka dunia akan melihat ini loh yang kami butuhkan sebetulnya ya. Lalu kemudian kita dilihat apa Bapak Ibu oleh identitas apa yang kita punya yaitu beautiful, indah, berpakaian kemuliaan. Joy Rickney mengatakan upaya kita dalam keindahan, baik dalam seni, musik, urusan rumah tangga atau hal lain, dapat memiliki tujuan serupa dalam menyehatkan jiwa kita, dalam menginspirasi dan memberkati orang lain, serta dalam menghormati pencipta yang indah dan pencipta keindahan. Bapak Ibu, keindahan itu suatu yang indah, Bapak Ibu ya. Keindahan itu suatu yang indah. Banyak keindahan yang kita boleh nikmati, ya. Sebuah pernikahan itu suatu keindahan, sebuah relasi suatu keindahan. Nah, di dalam diri kita itu juga suatu keindahan, ya. Nah, kebohongan itu adalah yang mengatakan penampilan adalah segalanya. Ya, artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bahwa orang hanya menunjukkan yang di depannya saja, tetapi bukan hatinya. Padahal yang dikerjakan Tuhan adalah hati kita
serupa seperti Kristus. Itulah keindahan. Kebohongan yang lain, jika saja aku seindah dia. Nah, ini adalah comparison ya, membandingkan dengan orang lain. Ya, karena kita dapat kasih karunia berbeda-beda, Bapak Ibu. Ma, kita dipanggil tidak membandingkan dengan orang lain, tapi kita dipanggil terus memperindah diri kita ya, dengan belajar firman Tuhan, dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kebohongan yang lain adalah kecantikan sama dengan penerimaan. Ya, artinya orang akhirnya mengejar sesuatu yang bersifat fisik karena mau ingin diterima orang lain. Padahal karakter lebih utama, Bapak Ibu ya. Jelaslah Allah berfokus pada transformasi pribadi yang sejati. Dia menginginkan hati kita ya. Dia ingin kita punya hati yang baru, tujuan yang baru. Transformasi ini membuat kita benar-benar indah. Biar kita boleh terus ditransformasi oleh Allah sehingga keindahan itu boleh terus muncul ya. Contohnya adalah Bapak Ibu ya. Contohnya adalah ini Bapak Ibu ya. Ada seorang yang namanya Maria yang selalu merasa kalah dibandingkan teman-temannya. Tidak populer, tidak cantik, secantik teman-temannya. Jadi ia hidup dalam perasaan yang tersiksa karena perbandingan itu. Sampai ia mendengarkan Mazmur 139 ayat 14 yang mengatakan, aku bersyukur karena aku diciptakan dahsyat dan ajaib. Di situ ia menangis, Bapak Ibu, bukan karena sudah merasa cantik, tapi karena untuk pertama kalinya ia percaya bahwa Tuhan tidak salah dalam menciptakannya. Setelah itu ia melayani anak-anak yang juga bergumul dengan harga diri. Keindahannya bersinar dalam cara ia membuat orang lain merasa berharga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi keindahan itu Tuhan ciptakan untuk kita boleh membagikan keindahan itu buat orang lain. Ketika kita melayani, mengasihi, menolong orang lain, bisa merasakan harga diri, berharga diri, pasangan menghargai pasangannya yang lain ya. Pasangan bapak orang tua menghargai anak-anaknya, anak-anak menghargai orang tuanya. Kita boleh menghargai pekerjaan Tuhan ya. Nah, keindahan ada di sana Bapak Ibu ya. Keindahan bermula dari Allah. Allah adalah pencipta alam semesta, Dia yang menentukan apa yang indah. Keindahan sejati itu, keindahan sejati Allah itu adalah kekudusannya, keadilannya, dan kemurniannya. Tentu ini menurut dunia, enggak. Yang keindahan yang sejati itu ya standar dunia ini ya. Kekayaan, pangkat, jabatan, semakin banyak materi dan seterusnya. Kecantikan, kegantengan ya. Jelaslah Allah berfokus pada transformasi pribadi yang sejati. Dia menginginkan hati kita. Itulah yang transformasi itu yang membuat kita benar-benar indah. Next, yaitu pelayan. Kita ini adalah servant. Ya, kita dipanggil untuk menuai upah. Kita menurut Charles Spurgeon, dia mengatakan manusia dilahirkan untuk menjadi hamba dan sebagai hamba ia haruslah demikian. Persoalannya adalah siapakah tuannya. Nah, Bapak Ibu ini menjadi persoalan. Kalau yang menjadi tuannya ini adalah bukan Tuhan, tentu yang menjadi tuannya adalah yang lainnya dari Tuhan. Ya, bisa dirinya sendiri, bisa dunia dan yang ada di dunia ini ya. Kolose 3, 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia,
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, kita akan coba lebih cepat lagi ya. Nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu boleh membagi, bertanya untuk pertanyaannya bukanlah menurut Paul David Tripp ya. Pertanyaannya bukannya apakah kamu akan menyembah, tetapi apa yang akan kamu sembah. Pencipta yang mulia atau sesuatu yang dia ciptakan. Ya, menurut Paul David Tripp ya. Kita dipanggil menjadi penyembah-penyembah, worshipper. Tapi persoalannya apa yang disembah? Allah yang menciptakan segala sesuatu atau ciptaannya? Nah, kalau kita menyembah ciptaannya, itu menjadi persoalan Bapak Ibu ya. Makanya banyak persoalan terjadi di dunia ini karena orang tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah yang lainnya. Artinya worship itu apa Bapak Ibu ya? Worship itu artinya kita membawa sesuatu yang baik untuk Tuhan. Kita mempersembahkan hati kita untuk Tuhan. Apa saja yang kita lakukan itu sebetulnya adalah untuk Tuhan. Jadi menyembah itu adalah apa saja yang kita nikmati. Salah satu salah satu definisinya adalah apa saja yang kita nikmati, kita lakukan sesuatu dengan sesuatu yang kita nikmati, itulah sebuah penyembahan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menikmati belajar kebenaran ini, itu sebuah penyembahan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu menikmati berbicara lembut dengan anak-anak, Bapak Ibu perenungan pagi dengan firman-Nya, Bapak Ibu menghibur teman yang cemas, memaafkan rekan kerja, berbagi makanan dengan orang lain. Bahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bisa berkata pada orang lain, terima kasih, tolong, atau ampuni saya. Itu sebuah penyembahan. Jadi apapun yang kita nikmati dalam hidup kita, itu sebuah penyembahan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu main game, melihat menonton TV, menonton itu artinya itu sebuah penyembahan kepada Tuhan. Hanya perlu dibatasi tidak berdosa, ya, tidak kecanduan. Ya, itu batasan-batasan ya tentu yang kita lihat. Tapi apapun sebetulnya yang kita lakukan dengan yang kita nikmati, termasuk apalagi hubungan seksual pun, sesuatu yang kita nikmati itu sebuah penyembahan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kalau kita ini seorang penyembah, kadang-kadang ibadah dilakukan dalam keheningan, diam-diam mengamati keindahan Allah dalam alam, menyadari kekuatannya dan dalam kelemahan kita, atau kasih sayangnya yang terlihat dalam hubungan kita. Dengan mengarahkan pujian kita kepada Allah, Anda mengalami identitas sejati Anda sebagai seorang penyembah. Ini adalah hak istimewa yang membahagiakan dan menyenangkan. Karena memang tujuan Tuhan menciptakan kita, Bapak Ibu, to be worshipper, menjadi penyembah-penyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebagian orang, jika mereka benar-benar belajar melihat ke dalam hati mereka sendiri, akan tahu bahwa mereka memang menginginkan dengan sangat mendalam sesuatu yang tidak dapat diperoleh di dunia ini. Ya. Ini C.S. Lewis yang berkata, ini masuk kepada home ini ya. Kita ini dipanggil untuk, oke, ini sebenarnya masuk kepada kita menuju rumah di surga ya. Rumah di dunia ini bagian kita ini menuju rumah di surga ya. Artinya kita ini warga negara surga ya.
Nah, makanya C.S. Lewis berkata, sebagian besar orang jika mereka benar-benar belajar melihat ke dalam hati mereka, akan tahu bahwa mereka memang menginginkan dan menginginkan dengan sangat mendalam sesuatu yang tidak dapat diperoleh di dunia ini ya. Karena memang rumah kita di surga. Jelas di dunia ini icip-icip atau fortis, mencicipi sedikit ya. Jadi gambaran rumah di dunia ini pun mencicip merupakan fortis, gambaran rumah di surga di sana ya. Nah, dalam tahun 2016 IKEA ya membuat survei terhadap 12.000 orang di 12 kota, meminta responden untuk menjawab pertanyaan apa yang membuat sebuah rumah menjadi rumah, home become homes ya. Jawaban mereka mirip meskipun ada perbedaan demografis ya, tapi sangat mirip yaitu apa? Kenyamanan, keamanan, rasa memiliki dan cinta ya, Bapak Ibu. Jadi ini jawabannya ya. Kenyamanan, keamanan, rasa memiliki dan cinta. Ini. Saya tambahkan lagi dengan yang saya baru dapatkan ya tentang home itu apa yaitu ada hope. Ini singkatan home ini ya. Itu home, hope, O itu open mind ya. Hope itu pengharapan ya. Orang kalau di dalam rumah itu ada pengharapan-pengharapannya. Itu open mind, pikirannya terbuka ya, terbuka dengan hal-hal baru, saling memberi masukan, saling belajar. Mindfulness, saling peduli satu dengan yang lain ya, peduli dengan pikiran Kristus juga termasuk. Lalu excitement, ME-nya itu jadi satu sukacita, keseruan ya, excitement Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itulah gambaran nanti rumah di surga seperti itu. Sekarang kita mencicipinya sedikit di dalam rumah kita, tapi ini dunia kita ini bukan rumah kita, Bapak Ibu. Makanya kita banyak tidak puas dalam banyak hal. Karena hanya kita ini hanya bisa dipuaskan nanti di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Di dalam restoration, ya, dalam pemulihan bersama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baru di sana itu kita menikmati yang betul-betul rumah, betul-betul keindahan, betul-betul kebahagiaan, betul-betul kedamaian, betul-betul segala hal yang baik di dunia ini kita mencicipinya, fortaste, ya. Sedikit rasanya seperti ini ya. Gambaran seperti Kristus dengan jemaat, suami dengan istri, kita mengalami cicipan itu ya, kenikmatannya, kemanisannya relasi ya. Tentu Bapak Ibu kalau membangun rumah yang saling mencintai Bapak Ibu ya, kalau rumah yang tidak saling mencintai, nah ini akan beda sekali ya. Jadi panggilan kita ya, kita menciptakannya itu ya, menciptakannya. Jadi mari Bapak Ibu dengan mengetahui siapa kita di dalam Kristus, kita akan bertindak sesuai dengan identitas kita ya. Jadi kita adalah anak Allah, kita adalah warga negara surga ya. Di bagian ini warga negara surga. Mari kita bertindak seperti identitas kita ya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, ya sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka ya. Ini kita bersabar di dunia ini, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Bapak Ibu boleh hadir ya, sudah boleh eh, sudah boleh bersama-sama belajar. Sekarang saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk yang mau untuk bertanya atau menambahkan atau ingin memperlengkapi boleh ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan ini bisa mendukung di dalam doa, dana, dan daya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin memperlengkapi, menambahkan, atau bertanya, silakan. Saya beri kesempatan kita saling
berdiskusi satu dengan yang lain. Silakan Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan-masukannya ya? Silakan kalau ada. Ya, salam, Silakan Bu selamat Florence. malam. Ya, silakan Bu Florence. Ah, saya memberi satu ah, apa kata saya sokong dari kata-kata kesaksian yang Bapak bagi tahu tentang seorang juru rawat di ICU. Bila dia waktu dia menghadapi itu satu cabaran kan daripada pesakit dia. Di situ dia mengatakan uh, karena Yesus ada di dalam dia. Itu saya sangat bangga mendengarkan kata-kata itu. Ya, sebagai kita orang Kristen benar-benar kita mesti menunjukkan Tuhan itu yang benar-benar di dalam kehidupan kita. Nah, karena uh, saya banyak di dalam gabungan atau dalam pelayanan dan biasa masuk di dalam sebagai EJK kan, EJK dalam pelayanan apa gitu. Uh, saya rasa ada sesuatu yang rasa saya uh, kurang baik, yang tidak menunjukkan uh, Tuhan itu ada sebenarnya dalam pemimpin sebagai pengerusi dia. Itu istilah kata pengurusi atau ada orang kata bos di dalam EJK, dalam pelayanan kan. Bila ada uh, sesuatu yang mau dibincangkan atau mau mau ditanyakan begitu kan, atau beri komen, ada yang mengatakan tidak, bukan tidak pernah mengatakan oh terima kasih begitu, karena selalunya selalu membenarkan diri uh, bahwa dia lebih pandai atau karena dia mungkin dia pikir dia seorang pengurusi, sehingga daripada uh, komentar daripada beberapa orang itu teman-teman saling berbisik sudah, karena pengurusinya tidak pernah merasakan dia silap ataupun salah gitu. Tetapi selaku kita orang Kristen benar, saya saksikan ada beberapa teman kami di sini sebagai juru rawat, uh, mereka ini pernah menunjukkan menurut saya lah di dalam hidup di dalam Tuhan. Karena sebagai juru rawat itu bukan mudah. Saya rasa apa yang dianggap yang pastor-pastor, pendeta-pendeta hamba Tuhan hadapi sama juga itu bagi pihak orang juru rawat. Ada tantangan kan, tantangan tidak mudah bekerja di dalam sebagai juru rawat. So apa yang saya nilai dengan beberapa orang ini, ada 3 orang mereka ini ada bersaudara. Mungkin sebab itulah sikap ketiga orang ini kurang lebih sama. Ya, mereka apa yang saya nilaikan menurut cerita, menurut apa yang kami lihat dalam ini beberapa orang uh, juru rawat ini, mereka sangat prihatin dengan keadaan pesakit-pesakit yang di hospital, dan ada juga anak-anak yang tidak diperhatikan, dia lahir, dihantarkan, dan ditinggalkan begitu. Berarti itu anak yang luar nikah.
Sehingga uh, ketiga nurse ini mereka update ya, angkat anak itu sebagai anak mereka dan memelihara sampai mereka sudah ada kerja dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kesaksian ketiga orang ini, bila sudah pensiun, dia pihak hospital panggil mereka untuk membantu mereka kembali di hospital, kerja lagi. Karena dari sikap kehidupan mereka sebagai orang Kristen mengaku bahwa ada Tuhan di dalam diri. Nah, selesai dalam berapa tahun mereka dipanggil dan diterima untuk kembali bantu dari hospital juga. Ada berapa hospital swasta mereka tawarkan untuk bekerja sekali lagi karena kita tahu kalau orang yang kita harapkan bagaimanapun memang orang suka dengan kita ya dan senang menerima. Itu yang menunjukkan ada Tuhan di dalam kita. Tak perlu kita sebagainya, ayo. Contoh kita ini sama melayani sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan dan berteriak melayani di bembar begitu. Tetapi dalam segi gerakan kehidupan mereka di uh, di antara orang ramai di luar sana kan di situ ada contoh yang baik, kelihatan menunjukkan ada Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam diri mereka. Tak perlu mengatakan, oh saya ini orang apa, gitu kan. Iya, saya syukur, terima kasih karena kita dapat belajar malam hari ini dan teman-teman saya juga saya invite dari Malaysia mengikuti kita. Harap kami semua diberkati semua melalui apa yang kita belajar. Terima kasih Pak Dana. Terima kasih Bu Florence yang sudah ajak teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk sharingnya yang sangat memberkati, yang boleh memperlengkapi dan membuat materi ini menjadi lebih lebih hidup lagi, lebih mendarat ya, sesuai dengan kebutuhan kondisi yang ada. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, berkomentar, menambahi, kita sama-sama belajar di tempat ini. Silakan. Bapak Ibu dapat belajar sesuatu apa? Silakan kalau masih ada. Apakah ada Bapak Ibu yang lainnya? Saya beri kesempatan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke.